Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan sahrul mubarak alladzi fihi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh tidak terasa perjalanan yang begitu cepat, perputaran waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sehingga sebentar lagi kita akan dihadapkan, kita akan menyambut tamu agung, yaitu bulan yang penuh dengan barokah, bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa Ramadan termasuk salah satu dari bagian rukun Islam. Sehingga ketika puasa Ramadan tidak ditegakkan, berarti rukun Islamnya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan Nidaur Rahmah, kata para mufassirin, panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kasih sayang Allah. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkannya terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada pertanyaan. Siapa sih yang diwajibkan, yang diharuskan, yang terkena panggilan untuk menunaikan puasa Ramadan tersebut? Karena di dalam Islam beribadah tentunya melalui aturan, termasuk puasa. Kita juga harus tahu siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa ini, menjalankan ibadah puasa ini. Para ulama ahli fikih menyampaikan bahwa yang terkena, yang wajib untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan puasa itu adalah yang pertama, jika orang itu sudah balik. Orang balik ini dia sudah mengetahui, ya. Orang balik ini orang ketika kalau anak kecil sudah sampai balik, dia sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang termasuk, kalau laki-laki biasanya dia sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah terkena hukum wajib. Kalau perempuan 9 menurut
sebagian ulama lebih absahnya lagi ketika dia sudah haid, maka dia sudah wajib melaksanakan puasa. Karena wajib, maka ketika dia menjalankan, dia akan diberikan pahala oleh Allah. Ketika dia meninggalkannya, maka berdosa baginya. Di dalam syair disampaikan, wal wajibu mahkumu bisawabi bipalihi wa tarkihi bil iqabi. Jadi wajib ini ketika itu dikerjakan maka akan Allah berikan pahala, dan sebaliknya ketika itu ditinggalkan maka berdosa baginya. Nah, termasuk salah satu yang kena wajib melaksanakan puasa di Ramadan tadi, orang yang sudah balik. Yang kedua, orang yang berakal. Ini orang yang berakal ini adalah orang salah satunya ketika anak kecil sudah menjadi dewasa, itu namanya berakal. Atau orang tidur sampai dia bangun. Orang gila sampai dia sadar. Maka kalau kita tidak mau terkena wajib puasa, berarti kalau bukan anak-anak, orang gila, ya, atau orang tidur. Tapi kalau tidur masa sih tidurnya selamanya, berarti mati. Maka bersyukurlah yang kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu menjadi kewajiban untuk menjalankan puasa itu adalah ketika kita bersih dari hadas, ya. Bersih dari hadas, bersih dari junub. Kalau bagi wanita berarti bersih dari haid, karena wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Wanita yang nifas juga tidak boleh berpuasa. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani untuk menjalankan ibadah tersebut. Dan berikutnya adalah sehat, ya. Jadi bagi orang sakit tidak diwajibkan. Beda dengan sakit sama yang pura-pura sakit. Kalau yang sakit betul-betul memang tidak mampu, ya. Kalau yang pura-pura sakit memang itu adalah alasan untuk supaya tidak melaksanakan puasa. Jangan sampai, ya. Karena ketika kita sehat kemudian kita mengaku sakit dengan alasan untuk supaya tidak berpuasa, maka itu bisa menjadi doa buat kita sehingga kita menjadi sakit. Kemudian juga mampu, ya. Karena biasanya orang kalau sudah sepuh, ya, sudah pikun, ya biasanya tidak mampu untuk berpuasa, maka itu bisa dibayar dengan fidyah. Kemudian yang diwajibkan berpuasa itu kepada orang yang mungkin artinya dia tidak sedang dalam perjalanan. Ketika kita sedang dalam perjalanan, tapi harus diingat perjalanannya bukan perjalanan ke mall atau jalan-jalan yang dekat, ya, tapi perjalanan yang memang perjalanan itu cukup jauh, ya, cukup jauh sehingga di situ ada kewenangan atau ada kebolehan untuk berbuka. Namun kata Allah, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sebentar lagi Ramadan akan hadir dan kita insya Allah termasuk orang-orang yang berakal, ya, yang sudah balik dan insya Allah sehat. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa mampu menjalankan Ramadan, sehingga kita betul-betul ketika menjalankan Ramadan kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.